Pernahkah kamu merasa hidupmu seperti sudah memiliki jalurnya sendiri? Saat orang lain jatuh, kamu tetap berdiri. Saat keadaan terdesak, selalu ada jalan yang terbuka, meski tidak pernah berlebihan. Menurut Primbon Jawa, itu bukan karena keberuntungan semata. Ada hitungan, ada titah, dan ada batas yang sengaja ditetapkan sejak kelahiranmu. Terutama bagi pemilik weton legi, hidup bukan untuk dipamerkan, melainkan untuk dijalani dengan penuh pesan. Bukan kebetulan kamu menemukan video ini. Ada pesan penting tentang hidupmu. Tidak semua takdir tertulis di langit. Sebagian tersimpan dalam hitungan weton dan rahasia Primbon Jawa. Sebelum kita melangkah lebih jauh dan membahas rahasia weton legi yang jarang diketahui, saya ingin mengajak kamu untuk ikut berpartisipasi di kolom komentar. Silakan tuliskan kota asal kamu, dari manapun kamu menonton video ini. Semoga yang sedang memiliki hutang dimudahkan jalan pelunasannya, yang sedang sakit diberi kesembuhan, yang sedang mencari pekerjaan segera dipertemukan dengan pekerjaan yang diimpikan, dan semoga hidup kita semua selalu diselimuti keberkahan, ketenangan, serta kebahagiaan. Bab 1. Weton legi dan garis hidup yang tenang namun dalam. Dalam Primbon Jawa, weton legi sering disebut sebagai weton yang manis nasibnya. Bukan karena hidupnya selalu mudah, melainkan karena jalannya terasa lebih halus dibandingkan weton lain. Sejak lahir, pemilik weton legi dipercaya membawa energi ketenangan, sikap yang mudah diterima lingkungan, dan aura yang jarang memancing konflik terbuka. Banyak dari mereka tumbuh tanpa gejolak besar. Hidupnya seperti mengalir, tidak terlalu jatuh, namun juga jarang melesat tinggi. Justru disitulah rahasia sekaligus jebakannya dimulai. Primbon menyebutkan bahwa weton legi diberikan garis hidup yang stabil agar pemiliknya belajar mengelola rasa cukup. Ketika orang lain diuji dengan kekurangan ekstrim, legi diuji dengan kecukupan yang berulang. Ia jarang benar-benar kekurangan, tetapi juga jarang diberi kelimpahan yang mencolok. Rizkinya datang perlahan, seperti tetesan air yang tidak pernah berhenti. Banyak pemilik weton legi tidak menyadari bahwa hidup mereka sesungguhnya sedang dijaga. Saat usaha hampir gagal, selalu ada celah kecil yang menyelamatkan. Saat masalah datang bertubi-tubi, selalu ada satu jalan keluar yang terbuka di detik terakhir. Menurut Primbon Jawa, ini bukan keberuntungan biasa, melainkan titah agar pemilik legi tidak melampaui batas yang telah ditetapkan. Hidupnya memang tidak dirancang untuk jatuh terlalu dalam, tetapi juga tidak diciptakan untuk terbang terlalu tinggi. Konflik batin mulai muncul ketika pemilik weton legi melihat orang lain melesat lebih cepat. Di saat itulah muncul bisikan halus, "Aku juga bisa lebih dari ini." Bisikan ini terlihat wajar, namun jika tidak disertai kesadaran, perlahan berubah menjadi kesombongan yang sama. Primbon mengingatkan, kesombongan weton legi jarang tampak di ucapan, tetapi tumbuh diam-diam di dalam hati. Merasa paling sabar, paling kuat, dan paling pantas mendapat lebih. Padahal garis hidup yang tenang bukan berarti bebas ujian. Justru ujian legi bersifat sunyi, tidak terlihat oleh orang lain, namun berat dirasakan sendiri. Ketika rasa syukur mulai pudar, ketenangan itu berubah menjadi kehampaan. Hati mulai gelisah tanpa sebab jelas. Apa yang dulu terasa cukup, kini terasa kurang. Dan di titik inilah Primbon Jawa memberi peringatan.
semua ini hanyalah titipan, maka ketenangan itu perlahan akan diuji. Bukan dengan bencana besar, melainkan dengan kegelisahan yang tidak bisa dijelaskan oleh logika. Bab 2. Rezeki weton legi. Datang tenang, pergi diam-diam. Primbon Jawa mencatat bahwa rezeki pemilik weton legi tidak pernah datang dengan suara keras. Ia tidak meledak, tidak mengejutkan, dan jarang membuat iri secara terang-terangan. Rezekinya datang seperti angin pagi, terasa namun sering tak disadari. Justru karena itulah banyak pemilik weton legi lengah. Mereka terbiasa ditolong keadaan sampai lupa bahwa setiap pertolongan memiliki batas yang tak kasat mata. Dalam hitungan primbon, weton legi berada di bawah naungan energi rasa. Artinya, rezeki mereka sangat bergantung pada kondisi batin. Saat hatinya lembut, rezeki mengalir. Saat hatinya keras, jalan rezeki menyempit tanpa tanda-tanda yang jelas. Bukan karena Allah menutup pintu, melainkan karena pemiliknya sendiri yang tanpa sadar menjauh dari rasa syukur. Banyak kisah menyebutkan pemilik weton legi sering merasa hidupnya aman-aman saja. Usaha tetap jalan, pekerjaan tidak hilang, kebutuhan pokok selalu tercukupi. Namun suatu hari, rasa cukup itu berubah menjadi rasa kosong. Uang masih ada, tetapi terasa cepat habis. Kesempatan masih datang, tetapi tidak lagi membawa kepuasan. Menurut Primbon Jawa, ini adalah tanda awal pergeseran garis hidup. Bukan kemiskinan, melainkan peringatan. Rezeki weton legi bisa pergi dengan cara yang sangat sunyi. Tidak dicabut sekaligus, tetapi dikurangi sedikit demi sedikit. Pengeluaran kecil yang tak terasa, keputusan sepele yang berujung penyesalan, atau rasa malas yang datang tanpa alasan jelas. Semua itu bukan kebetulan. Primbon menyebutnya sebagai pengetesan rasa. Apakah pemilik weton legi masih ingat bahwa semua yang ia miliki bukan hasil kehebatan diri semata? Disinilah sisi mistis bertemu dengan pelajaran spiritual. Weton legi sering diselamatkan di saat terakhir, namun keselamatan itu bukan jaminan. Ia hanyalah kesempatan untuk kembali merendah. Sayangnya, tidak semua menyadarinya. Ada yang justru menantang takdir, merasa sudah kebal dari kesulitan. Padahal dalam primbon Jawa, kesombongan yang paling berbahaya adalah yang tidak terasa seperti sombong. Konflik semakin dalam ketika weton legi mulai membandingkan hidupnya dengan orang lain. Melihat orang yang baru memulai tetapi sudah melesat, muncul rasa heran bercampur iri. Saat itulah batin mulai berisik, doa terasa hampa, usaha terasa berat, dan ketenangan yang dulu menjadi ciri khasnya perlahan menghilang. Ini bukan hukuman, melainkan panggilan agar ia kembali sadar pada garis hidup yang telah ditentukan sejak awal. Primbon Jawa mengingatkan, jika weton legi tetap bersyukur, rezekinya akan cukup seumur hidup. Namun jika ia menuntut lebih tanpa kerendahan hati, maka hidupnya akan terasa selalu kurang, meski secara kasat mata terlihat berlebih. Dan tanpa disadari, ia sedang berjalan menuju ujian yang jauh lebih berat. Ujian yang tidak menyentuh harta, melainkan menyentuh hati. Bab 3. Saat weton legi mulai ditegur dengan cara yang tak terlihat. Dalam primbon Jawa, ada satu fase penting dalam hidup pemilik weton legi yang jarang disadari.
Fase ini tidak ditandai dengan musibah besar, tidak pula dengan kehilangan yang mencolok. Justru sebaliknya, hidup terlihat berjalan seperti biasa. Namun di balik itu, hati mulai sering gelisah. Tidur tidak lagi nyenyak, pikiran mudah lelah, dan rasa tenang yang dulu melekat perlahan menghilang. Inilah saat ketika teguran mulai turun, bukan dari manusia, melainkan dari Sang Pengatur hidup. Primbon menyebut fase ini sebagai healing tanpa kegadaian, teguran tanpa peristiwa. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak langsung mengambil rezeki weton lagi, tetapi mengurangi kenikmatannya. Uang masih ada, namun terasa berat. Pekerjaan tetap berjalan, namun hati tidak bahagia. Di titik ini, banyak pemilik weton legi keliru menilai. Mereka mengira masalahnya Weton legi memiliki sifat batin yang peka. Ketika hubungan dengan Allah mulai renggang, ia merasakannya lebih cepat dibanding weton lain. Doa yang dulu terasa ringan, kini terasa kering. Ibadah tetap dilakukan, namun kehilangan rasa. Menurut Primbon Jawa, inilah ujian iman yang paling halus. Bukan tentang seberapa sering bersujud, tetapi seberapa dalam hati benar-benar berserah. Konflik batin semakin kuat ketika weton legi mencoba mengandalkan dirinya sendiri. Ia bekerja lebih keras, memutar otak lebih jauh, namun hasilnya tidak sebanding dengan kelelahan. Disinilah Allah mengajarkan satu pelajaran penting, bahwa rezeki bukan semata hasil usaha, melainkan buah dari ketundukan. Primbon Jawa sejak dahulu mengingatkan, siapapun yang lupa kepada asal rezekinya akan dibuat sibuk tanpa hasil yang menenangkan. Ada momen tertentu ketika weton legi merasa hidupnya seperti berjalan di tempat. Tidak jatuh, namun juga tidak maju. Inilah batas takdir yang telah ditetapkan sejak awal. Jika ia bersabar dan kembali merendah, jalan akan dibuka dengan cara yang tidak disangka-sangka. Namun jika ia membangkang, menuntut lebih tanpa doa dan tawakal, maka kegelisahan itu akan menetap lebih lama. Pada fase ini, primbon dan ajaran agama bertemu pada satu titik yang sama. Manusia hanya diberi hak untuk berusaha, bukan menentukan hasil. Weton legi yang mampu memahami ini akan kembali menemukan ketenangan. Ia mulai menyadari bahwa hidupnya selama ini bukan karena kepintaran, bukan pula karena perhitungan yang matang, melainkan karena kasih sayang Allah
Pemilik weton legi biasanya terkejut di fase ini. Bukan karena besarnya cobaan, tetapi karena datangnya terasa tidak adil. Usaha yang selama ini berjalan lancar tiba-tiba tersendat. Orang-orang yang dulu mendukung mulai menjauh tanpa sebab jelas. Keputusan kecil berubah menjadi masalah besar. Menurut Primbon, inilah saat di mana perlindungan yang dulu menenangkan sengaja ditarik sedikit demi sedikit agar pemiliknya tidak lagi bersandar pada dunia. Konflik batin semakin memuncak. Weton legi mulai bertanya dalam diam, apa yang salah? Ia merasa telah berbuat baik, tidak merugikan siapapun, bahkan merasa lebih sabar dari orang lain. Namun Primbon mengingatkan, kebaikan yang disertai rasa paling benar justru menjadi hijab yang menutupi kesadaran. Allah tidak sedang menghukum, melainkan sedang membongkar lapisan kesombongan yang selama ini tersembunyi rapi. Di fase ini, weton legi diuji melalui orang-orang terdekat. Ada yang dikhianati, ada yang dikecewakan, ada pula yang harus melepaskan sesuatu yang dianggap aman. Inilah ujian yang paling berat karena menyentuh rasa percaya. Primbon Jawa menyebutnya sebagai runtuhnya sandaran semu, agar manusia kembali bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam-malam menjadi panjang. Pikiran dipenuhi pertanyaan tanpa jawaban. Doa yang dulu mengalir lancar, kini sering terhenti oleh air mata. Namun, justru di titik terendah ini, takdir mulai berbicara lebih jujur. Allah memperlihatkan bahwa selama ini weton legi tidak jatuh, bukan karena kuat, tetapi karena ditopang. Dan ketika topangan itu ditarik, barulah terlihat seberapa besar ketergantungan kepada Sang Pemberi hidup. Sebagian weton legi memilih melawan takdir di fase ini. Mereka semakin keras bekerja, semakin memaksa keadaan. Namun, hasilnya justru semakin menjauh. Primbon menegaskan, siapapun yang melawan arus takdir dengan kesombongan akan lelah tanpa hasil. Sebaliknya, weton legi yang mulai pasrah, bukan menyerah, akan merasakan perubahan perlahan di dalam hatinya. Ada ketenangan baru yang muncul dari kepasrahan. Bukan karena masalah selesai, tetapi karena hati mulai kembali ke tempatnya. Disinilah ujian sejati berada. Bukan pada harta yang berkurang atau hubungan yang renggang, melainkan pada pilihan, tetap menyalahkan keadaan atau kembali bersujud dengan rendah hati. Dan pada saat weton legi merasa telah kehilangan segalanya, justru di sanalah takdir menyiapkan satu kejutan terakhir. Kejutan yang tidak berupa harta, jabatan, atau pujian, melainkan sebuah pemahaman besar tentang hidup, pemahaman yang akan membalik cara pandangnya selamanya. Bab berikutnya akan membuka tabir itu dengan cara yang tak pernah ia duga sebelumnya. Bab 5. Takdir yang terungkap ketika weton legi menyadari kebenaran. Pada titik terendah hidupnya, pemilik weton legi akhirnya berhenti melawan. Bukan karena menyerah, tetapi karena lelah mempertahankan rasa paling mampu. Ia duduk dalam diam, tanpa rencana, tanpa tuntutan, hanya membawa satu hal yang tersisa, kesadaran bahwa dirinya hanyalah hamba. Di momen inilah, sesuatu yang selama ini tersembunyi mulai terungkap perlahan. Primbon Jawa mencatat, weton legi memiliki satu takdir istimewa yang jarang dibahas. Bukan tentang kekayaan besar atau kedudukan tinggi, melainkan tentang peran. Sejak awal kelahirannya, hidup weton legi memang tidak dirancang untuk bersinar paling terang. Ia dirancang untuk menjadi penyeimbang, menjaga agar keseimbangan tetap terjaga, baik dalam keluarga, lingkungan, maupun perjalanan hidup orang lain.
banyak yang bangkit setelah mendapatkan dukungannya. Namun semua itu luput dari perhatiannya sendiri karena ia terlalu sibuk mengukur hidup dengan standar. Di saat kesadaran itu datang, ketenangan yang lama hilang perlahan-lahan. Bukan karena masalah langsung selesai, tetapi karena hati kembali berada di tempat yang benar. Primbon Jawa menegaskan, ketika Weton Legi kembali pada fitrahnya, rendah hati, sabar, dan penuh rasa, maka takdir akan kembali melindunginya, bukan dengan cara lama, melainkan dengan cara yang lebih dalam dan bermakna. Ujian-ujian sebelumnya ternyata bukan hukuman, melainkan pembersihan. Allah menghapus lapisan kesombongan yang tipis namun berbahaya. Allah menjauhkan sandaran semut agar Weton Legi kembali bersandar penuh hanya kepadanya. Disinilah makna sesungguhnya dari hidup yang sudah diatur sejak awal, bukan untuk mengekang, tetapi untuk menyelamatkan. Rezeki kembali datang, namun kali ini tanpa kegelisahan, bukan dalam jumlah besar yang mencolok, melainkan dalam bentuk kecukupan yang menyenangkan. Hubungan yang renggang mulai membaik, bukan karena dipaksa, tetapi karena hati telah berubah. Dan yang paling mengejutkan, Weton Legi tidak lagi merasa perlu membuktikan apapun kepada siapapun. Primbon Jawa dan ajaran Islam bertemu dalam satu pesan besar. Siapa yang merendahkan diri di hadapan Allah akan diangkat derajatnya dengan cara yang tidak selalu terlihat oleh mata manusia. Weton Legi yang memahami ini tidak lagi takut tertinggal karena ia tahu setiap langkah hidupnya berada dalam pengawasan dan kasih sayang Sang Maha Mengatur. Di akhir perjalanan ini, satu kebenaran tak terbantahkan pun terungkap. Bukan dunia yang menunda kebahagiaannya, melainkan Allah yang menyiapkannya di waktu terbaik. Dan ketika Weton Legi menyadari hal itu, hidupnya tidak lagi dipenuhi tuntutan, melainkan dipenuhi rasa syukur yang tenang. Inilah. Sebagai penutup, apapun weton kita, termasuk weton Legi dengan segala misteri dan ujiannya, jangan pernah menggantungkan keyakinan kepada hal-hal gaib atau makhluk tak kasat mata. Semua kejadian, perlindungan, dan ujian sejatinya datang atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pengatur seluruh takdir. Primbon hanyalah sarana membaca Anda, bukan penentu hidup. Yang menentukan arah langkah kita adalah iman, niat, dan amal perbuatan. Ketika hidup terasa berat, jangan sibuk mencari penjaga atau keistimewaan tersembunyi. Lebih baik kita kembali memperbaiki hubungan dengan Allah, memperkuat doa, memperbaiki akhlak, dan meluruskan tujuan hidup. Sebab ketenangan sejati bukan datang dari perlindungan yang tidak terlihat, melainkan dari hati yang berserah dan yakin bahwa setiap takdir mengandung hikmah. Jika pembahasan ini bermanfaat, menambah wawasan, atau membuatmu lebih memahami diri sendiri, jangan lupa untuk memberikan like dan subscribe agar dukunganmu menjadi penyemangat untuk terus menghadirkan konten-konten penuh makna dan pembelajaran. Terima kasih sudah menyimak hingga akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga kita semua selalu berada